Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Presiden menginstruksikan setiap kepala daerah untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan protokol kesehatan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan akan segera memberlakukan peraturan gubernur tentang pelanggar protokol kesehatan. Pergub tersebut merupakan respon dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Dan pemirsa, informasi selengkapnya disampaikan rekan Sheila Aditya dari Banda Aceh dan Hairunisa Nasution dari Medan, Sumatera Utara. Kita menuju ke Banda Aceh. Sheila, selamat siang. Seperti apakah penerapan protokol kesehatan yang dijalankan di Provinsi Aceh? Ya, selamat siang Ajeng dan juga pemirsa. Saat ini memang di tengah merebaknya penyebaran COVID-19 di Provinsi Aceh, pemerintah terus mengeluarkan imbauan kepada warga untuk menerapkan protokol kesehatan. Hal ini penting untuk menekan angka penularan COVID-19 di Aceh yang saat ini jumlah kasus positifnya sudah mencapai 545 kasus yang terjadi pada warga Aceh. Hal ini tentunya juga menyauti instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pemerintah Aceh saat ini selain melakukan sosialisasi secara masif kepada warga secara perseorangan, juga mulai fokus untuk melakukan penerapan protokol kesehatan bagi pelaku usaha dan juga penyedia fasilitas umum yang ada di Aceh. Setiap tempat usaha ataupun sarana umum lainnya wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses atau menyediakan cairan pembersih tangan. Tempat dan fasilitas umum ini juga diwajibkan melakukan penapisan ataupun pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lokasi tersebut. Tempat usaha yang tidak menjalankan protokol kesehatan ini nantinya akan diberikan sanksi mulai dari teguran lisan maupun tulisan, kemudian juga ada kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian ataupun penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Namun meski imbauan untuk pelaku usaha ini sudah diberikan di sejumlah tempat usaha, masih ditemukan adanya warga yang tidak patuh menerapkan protokol kesehatan seperti di warung kopi. Nah, mayoritas warga ini masih ditemukan berkumpul di warung kopi tanpa menerapkan physical distancing dan juga tidak mengenakan masker. Tentunya ini sangat berpotensi besar menularkan COVID-19 antar warga. Dan selain di warung kopi juga masih ditemukan di sejumlah aktivitas seperti di pasar, di tempat perbelanjaan lainnya juga ini masih ditemukan warga yang tidak mengenakan masker ataupun menggunakan masker ini tidak optimal, hanya digunakan di dagu saja, dan tentunya ini tidak efektif menerapkan protokol kesehatan. Ajeng. Ya, sementara itu Sheila, perkembangan informasi terkini terkait dengan COVID-19 di Aceh seperti apa? Ya, Ajeng, saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Aceh sudah mencapai 545 kasus. Ini adalah data terakhir yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh pada Jumat kemarin. Sementara untuk hari ini informasi penambahannya akan dirilis ataupun diperbarui pada sore nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dari 545 kasus, saat ini 384 pasien masih dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Provinsi Aceh. Sementara 141 pasien lainnya sudah dinyatakan sembuh. 20 pasien COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Dan selain itu dapat kami sampaikan juga ada 2 puskesmas yang sebelumnya ditutup sejak 5 Agustus terkait adanya tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini sudah mulai dibuka kembali, yaitu adalah Puskesmas Jelingke yang dibuka pada Jumat kemarin, dan juga hari ini dibuka kembali Puskesmas Ule Karing, sehingga dua puskesmas ini kembali melayani pasien seperti biasa. Kedua puskesmas ini sebelumnya sempat ditutup karena tenaga kesehatan di puskesmas terinfeksi COVID-19, dan saat ini puskesmas dibuka kembali setelah dilakukan proses pembersihan dan juga sterilisasi. Demikian aja. Sheila, terima kasih laporan Anda dari Medan, dari Aceh.